Ketua Yayasan Al-Fida Cendekia. Kemudian yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah dan arahan sekaligus sosialisasi program, dan selanjutnya adalah penutup. Ya, diulang lagi, kita buka acara ini agar lancar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Nabu Sabayu SKM. Kepada Bapak Nabayu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاسئا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Nabu Sabayu SKM yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Fida Cendekia yang akan disampaikan oleh Bapak Nurdin Rifaldi SAG MPSI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu wali murid yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bersama untuk melakukan tugas mulia kita, yaitu mendampingi anak-anak kita untuk mereka masuk dalam sekolah yang lebih lanjut, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA atau SMK, dan insya Allah yang dari SMA SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Salawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu wali murid yang kami banggakan, yang pertama sebelum kepada apa yang saya sampaikan, maka saya ingin menyampaikan yel-yel Al-Fida yang ingin selalu kita gelorakan pada saat kita mengadakan kegiatan-kegiatan Al-Fidaan. Cerdas cendekia bersama Al-Fida, fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Yang pertama kami ucapkan selamat pada anak-anakku dan wali murid kelas 1 SD IT Al-Fida, kelas 7 SMP IT Al-Fida, dan kelas 10 SMA IT dan SMK IT Al-Fida. Karena kalian anak-anakku semua, kalian sudah diterima di Al-Fida melalui proses yang panjang kemarin. Dan kami ucapkan juga selamat kepada wali murid yang telah mendampingi sampai sekarang menjadi anak-anaknya menjadi siswa dan siswi di Al-Fida ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu wali murid yang mau menitipkan anaknya di Al-Fida. Ini merupakan sebuah amanah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, karena saya yakin dengan amanah yang dititipkan ini menambah perjuangan kita untuk melakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan kekuatan ini ada di diri kami dan seluruh elemen yang terlibat di Al-Fida, sehingga kita yakin bahwa anak-anak kita akan menjadi anak-anak luar biasa ke depan. Ada satu kalimat yang indah yang bisa kita renungkan, di mana dikatakan bahwa bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kau tinggalkan diri untuk anak-anakmu. Jadi dirinya itu apa yang kita persiapkan. Dan satu persiapan yang paling indah dari orang tua kepada anaknya adalah mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, terima kasih Al-Fida menjadi pilihan terbaik Bapak dan Ibu untuk menyiapkan masa depan anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus kita perjuangkan terus untuk lebih maksimal ke depannya. Ada 5 skala prioritas yang ingin kita utamakan dalam kegiatan pembelajaran dan dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama kita sekolah di Al-Fida. Yang pertama, kita ingin pembelajaran atau kurikulum atau dari segi akademiknya anak-anak kita tidak ketinggalan atau bahkan menjadi terdepan dalam mereka menjalankan mata pelajaran yang kita canangkan dalam kurikulum di Al-Fida. Dan ini kita lakukan terobosan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengadaan atau suplemen kegiatan-kegiatan kurikulum. Bahkan ada perubahan-perubahan yang kita lakukan, contoh di kelas 1, 2, dan 3 kita melakukan perubahan kurikulum untuk prioritas kepada kurikulum agama dan kurikulum yang di ujian nasionalkan. Tapi kalau sekarang tidak ada di ujian nasionalkan,
kita menganggap penting untuk mata pelajaran tertentu yang menjadi skala prioritas. Salah satunya adalah matematika, IPA, dan sebagainya. Ini menjadi prioritas dalam pembelajaran kita. Lalu yang kedua, dari hal pembelajaran akademik juga, kita mencoba terus melakukan sebuah terobosan untuk melahirkan sebuah prestasi yang terbaik. Karena prestasi ini menjadi identitas. Bahkan kalau di SMA, Bapak dan Ibu, kita terkadang menjadi semacam pandangan yang dari luar bahwa masuk SMA swasta itu sulit masuk ke negeri dan sebagainya. Tetapi dengan kita melakukan terobosan dan sebagainya, maka alhamdulillah kita menepis itu, dan mudah-mudahan bertambah terus persentase kenaikan untuk kurikulum atau prestasi yang kita dapatkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Begitupun halnya yang masuk ke SMA dan sebagainya. Kita masuk alhamdulillah sekolah-sekolah favorit kita masuk, dan bahkan sekolah akselerasi pun kita alhamdulillah setiap tahun memberikan sumbangsi yang signifikan untuk anak-anak kita diterima di sekolah akselerasi. Nah, ini adalah yang poin pertama yang terus kita lakukan, terobosan dalam hal kurikulum, terutama berhubungan dengan akademis. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga melakukan terobosan atau kegiatan-kegiatan pembelajaran Al-Quran dan Al-Fida seakan identik dengan Al-Quran. Karena apa? Karena alhamdulillah sampai saat sekarang setiap kita melakukan prestasi lomba yang berhubungan dengan Quran, kita selalu menjadi bagian di dalamnya untuk berprestasi. Dan alhamdulillah ini kita lanjutkan dan terus kita lakukan perubahan-perubahan sehingga Al-Quran bisa begitu masif di Al-Fida. Ada satu pembelajaran yang sekarang untuk tahun ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita melahirkan program Murotala namanya kita sebut. Kalau dulu kita masih memakai untuk tahun ajaran baru, alhamdulillah tim Al-Quran Al-Fida membuat semacam metode pembelajaran tertentu seperti Qiraati, Nurul Bayan dan sebagainya. Tapi kita sekarang punya sendiri, yaitu Murotala dari Al-Fida. Sehingga mudah-mudahan dengan kita punya sendiri, kita bisa lebih cepat memberikan pembelajaran Quran pada anak-anak kita. Dan ini luar biasa, insya Allah mudah-mudahan ke depan menjadi bagian terpenting dalam pembelajaran Quran di Al-Fida. Terus juga selain kita melahirkan program Murotala yang insya Allah kita akan launching di tahun ajaran baru besok, kita juga mengadakan program-program pembelajaran Quran yang menjadi ciri khas kita juga, yaitu yang pertama adalah pembelajaran Quran matrikulasi, di mana matrikulasi kita khususkan kepada anak-anak kita yang memang misal dari SD mau ke SMP, pembelajaran Qurannya dia belum pasyeh atau belum maksimal untuk belajar Qurannya. Maka kita menerapkan sistem matrikulasi dalam 6 bulan pertama. 6 bulan pertama yang kita tes nanti hasilnya Quran belum maksimal, maka kita matrikulasi selama 6 bulan pertama di kelas 7, dia diprioritaskan untuk baca Qurannya tartil, sehingga tasinnya dulu, belum pada tahfiznya. Di kelas 10 pun SMA kita melakukan matrikulasi, hanya beda waktu, yaitu cukup 3 bulan saja kalau yang di SMA, sehingga anak-anak nanti yang masuk dari sekolah yang bukan dari sekolah yang Islam atau terpadu itu bisa, atau dari negeri misalnya, itu bisa dimatrikulasi sehingga dia tidak percaya diri. Karena apa? Ada sistem matrikulasi di kita, sehingga ketika mereka masuk nanti mereka udah menyesuaikan dengan baik. Lalu juga ada program kelas takhusus. Nah, ini adalah khusus buat orang-orang atau siswa-siswa kita yang punya prestasi. Dan ini kadang-kadang setelah kita pelajari di lapangan, ternyata kebanyakan bahwa anak yang prestasi di bidang akademis berbanding lurus dengan prestasi di bidang Qurannya, sehingga bisa jadi orang-orang pintar rata-rata masuk juga di takhusus. Dan kelas takhusus ini adalah kelas yang memang mereka diuji masuknya.
dia tidak sembarangan masuk. Jadi ketika masuk diuji dan dia diserahkan tes Quran sehingga dia layak dan tidak layak, maka nanti dia dikelompokkan dalam kelas tertentu yang ini akan menjadi kelas dia selanjutnya. Sehingga di kelas takhusus ini menjadi bagian terpenting untuk prestasi-prestasi siswa di bidang Quran. Jadi Bapak dan Ibu, kita minta doanya pula bahwa kita punya target selalu dalam setiap tahapan itu berbeda. Untuk SD, target kita adalah 7 dan 8. Walaupun belum maksimal, tapi kita selalu melakukan terobosan-terobosan. Berikutnya adalah prioritas pembelajaran yang ketiga, yaitu kita manfaatkan pembelajaran selain dari media offline yang sering kita lakukan kemarin, kita sekarang memprioritaskan pada tuntutan keadaan yang sekarang. Jadi alhamdulillah Al-Fida termasuk yang pembelajaran tetap berjalan walaupun kita dalam kondisi seperti sekarang dengan online yang masif, baik itu dari WhatsApp, YouTube, Instagram dan sebagainya. Dan kita prioritaskan media ini dalam pembelajaran online, makanya kita membuat program-program yang menjadi baku di kita. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif dan inovatif. Pelajaran aktif dan inovatif ini adalah guru-guru yang kita anggap berkompeten untuk menyampaikan sesuai dengan materi pelajarannya. Sehingga guru-guru terbaik ini mengisi pelajaran online melalui YouTube, channel YouTube Al-Fida. Dan ini alhamdulillah sudah kita lakukan dan kita sudah banyak melakukan kemarin, sehingga anak-anak kita nanti bisa lihat sesuai dengan materi apa yang ingin dia lihat di dalam YouTube itu. Dan ini tentunya menjadi proses yang terus-menerus akan selalu kita lakukan. Sehingga kalau kemarin kita dalam 3 bulan pertama pandemi kita belum menghasilkan mungkin yang terbaik, dan sekarang kita siapkan baik SDM maupun fasilitas yang sudah kita lengkapi dalam studio khusus untuk melakukan PADI. Lalu yang kedua yaitu kegiatan moral mengaji bareng Al-Fida, yaitu adalah kegiatan tadarusan, kegiatan tahsin yang nanti membedah konsep Murotalah. Ini konsep pembelajaran Quran Murotalah dibedah sama Ustadz Muslimin dan akan disampaikan oleh beliau secara online. Dan ini akan kita lakukan dalam tiap pekannya nanti pada saat online, pada saat ini bukan berlaku untuk siswa, tapi ini juga untuk wali murid. Sehingga wali murid nanti yang ingin belajar bersama anaknya supaya nyambung, kita bisa siapkan di video YouTube Murotalah, channel TV Al-Fida dan channel SID Al-Fida. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di channel kedua channel itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa lari lebih cepat pembelajaran Qurannya dengan moral ini. Lalu yang ketiga, kita juga menyiapkan konsep online yaitu dialog santai dan interaktif, yaitu namanya kita sebut dengan desain. Ini kita ambil dari tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita itu tidak terlepas hanya kepada guru dan yayasan atau orang-orang tokoh nasional dan sebagainya, tetapi juga kepada wali murid yang kita anggap punya kompetensi untuk sebagai guest teacher atau guru tamu dalam pembelajaran anak-anak ini. Sehingga nanti kita mohon kepada wali murid untuk menyampaikan materi tertentu di channel kita, dan itu kita lakukan semacam dialog materinya dan sebagainya, dan ini akan kita lakukan dalam setiap bulannya, sehingga nanti ada wali murid tiap bulan mengisi di channel kita. Ini hubungannya dengan tokoh inspiratif, bisa dari kalangan profesional seperti guru, terus dokter, terus juga insinyur mungkin dan sebagainya. Nanti akan kita ambil dari wali murid sebagai guest teacher kita. Dan itu adalah prioritas ketiga kita. Lalu prioritas yang keempat itu adalah prioritas pendidikan karakter buat anak-anak kita. Bapak dan Ibu, ternyata luar biasa kesuksesan seseorang itu bukan diukur dari seberapa cerdas akademisnya dia. Bahkan Daniel Goleman mengatakan bahwa hanya 20% yang
dilakukan dari itu, tapi semuanya itu lebih banyak kepada karakter dan sikap. Dan ini pun menjadi pandangan kita di Al-Fida, sehingga buat kita adalah prioritas utama kita. Bagaimana mereka beradab dengan Tuhannya, bagaimana mereka beradab dengan orang tuanya, bagaimana mereka beradab dengan masyarakatnya, itu yang menjadi prioritas kita. Maka ada beberapa program yang kita lahirkan dalam pendidikan karakter ini. Yaitu yang pertama, kita melakukannya dengan zikir pagi. Zikir pagi, setiap pagi kita ingin punya pandangan bahwa setiap anak yang datang ke sekolah tak ada yang dia komunikasikan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak dan Ibu, ini kita lakukan secara masif terus-menerus pada saat offline kemarin. Dan ini pun kita lakukan secara terus-menerus pada saat online dengan pengisian Google Form. Jadi anak-anak kita setiap pagi mereka sudah di absen untuk sudah baca zikir pagi atau belum gitu. Dan ini akan menjadi prioritas kita. Sehingga nanti Bapak dan Ibu yang baru masuk anaknya, yang pertama kita ajarkan adalah zikir pagi yang sunnah, artinya yang sesuai dengan amalan-amalan yang nyardi. Dan itu akan kita berikan kepada anak-anak didik kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita memasukkan setiap pelajaran kurikulum, misal kita ambil pelajaran matematika, IPA, biologi, atau apapun nama pelajaran umum, selalu kita berikan kesempatan anak-anak selama 5 menit itu untuk menyampaikan Quran, sehingga dia sekaligus belajar matematika sekaligus menghafalkan, sehingga guru yang pertama masuk dia memfasilitasi sudah bacaan Quran ayat berapa, surat berapa yang harus kita ulang, sehingga setiap hari tidak ada pelajaran tertentu yang tanpa Quran. Sehingga ini yang akan kita inginkan, supaya energi Quran masuk ke dalam ilmu tersebut. Kalau dia belajar matematika, maka kita ingin matematika dibukakan pintu kecerdasannya sama Allah melalui Quran. Dan ini yang kita harapkan, sehingga anak-anak kita belajar apapun menjadi terang karena ada bacaan Quran di depannya. Dan ini mungkin akan terus-menerus kita perbaiki waktunya dan kita jalankan dalam setiap pembelajaran. Lalu adab-adab yang lainnya, adab dengan orang tua, adab dengan masyarakat, bahkan adab ke masjid, adab masuk masjid dan sebagainya, itu kita ajarkan. Dan alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ketika kita menerapkan ini, mungkin agak sedikit berbeda. Ketika dulu kita sholat Jumat, kita ngerasa bagaimana, tapi sekarang setiap kita masuk sholat Jumat, terus ketika kita lihat sholat di masjid. Berikutnya yang kelima, yaitu prioritas pembelajaran kepemimpinan. Dan ini alhamdulillah kita terapkan bukan hanya di level SMA, tetapi juga kita menerapkan mulai dari SD. Dan di SD ini kita adakan semacam, kalau di sekolah umum biasanya OSIS ya, di kita nyebutnya BES, Badan Eksekutif Siswa. Jadi di SMP juga kita adakan BES, dan di SMA kita adakan BES. Ini adalah latihan-latihan kepemimpinan yang kita berikan kepada anak-anak kita di pembelajaran atau di ekstrakurikuler. Dan ada juga program-program kegiatan yang sifatnya kepemimpinan seperti Mukoyam. Nanti anak-anak didik kita ajak keluar. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir ya, sehingga anak-anak kita bisa Mukoyam di Gunung Puntang, jauh di atas gunung. Mudah-mudahan anak-anak puas sehingga lahir kepemimpinan yang luar biasa. Dan kita siapkan kader-kader pemimpin Indonesia ke depan. Kita berharap nanti Al-Fida menyumbangkan kepemimpinan di masa depan. Dan alhamdulillah kita menerapkan itu dalam kepemimpinan, dalam pembelajaran anak-anak kita. Dan untuk SMA, alhamdulillah kita juga memberikan leadership khusus di dalam kurikulum. Dan untuk di SMA, saya langsung mengajarkan kepada anak-anak SMA
baik dari kelas 10, 11, dan 12. Insya Allah saya pegang semua pelajaran leadershipnya, di mana leadership ini saya bagi dalam tiga materi besar, yaitu materi yang pertama adalah mindset mereka terhadap kepemimpinan, bagaimana mereka menyikapi sebuah kepemimpinan dan bagaimana mereka berperilaku baik dengan konsep-konsep kepemimpinan yang Islami dan sebagainya. Terus juga public speakingnya, karena menurut kita bahwa seorang pemimpin kompetensi dasar yang paling utama, yang paling kelihatan itu adalah public speakingnya, dan alhamdulillah anak-anak kita juga kita ajarkan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menata organisasi, bagaimana mereka membangun entrepreneurship-nya di dalam diri dia. Itu pun kita masuk dalam pelajaran leadership. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, SMA sekarang anak kita dari SMA itu masuk jalur seleksi ketua OSIS, diterima di IPB. Ini suatu hal yang luar biasa buat Al-Fida, sehingga Al-Fida langsung tidak pakai SBMPTN, tapi melalui jalur antar ketua OSIS di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah kita dapat. Jadi jarang sekolah yang dapat, tapi alhamdulillah kita dapat karena kita menerapkan kepemimpinan pada anak-anak didik kita. Ini yang menjadi poin penting. Bapak dan Ibu wali murid yang saya banggakan, yang saya muliakan, mungkin ini gambaran awal sebelum masuk gerbang Al-Fida, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti adalah orang yang aktif untuk memberikan masukan juga ke kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas didik kita, kualitas anak-anak didik kita, insya Allah. Dan kami berharap sekali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk terus berkolaborasi dengan kami, bekerja sama untuk bahu-membahu membangun pendidikan Islam ke depan. Bukan hal yang mustahil bahwa Al-Fida menjadi bagian dari perubahan peradaban ke depan. Saya yakin bahwa setiap 100 tahun Allah akan selalu memberikan pembaharu, baik itu individu maupun lembaga, dan kami ingin Al-Fida menjadi bagian dari perubahan itu. Bapak dan Ibu wali murid yang kami banggakan, kami mohon maaf kalau kita belum maksimal untuk melakukan yang terbaik. Sekali lagi kami ucapkan selamat, Bapak dan Ibu sudah menjadi bagian dari keluarga besar Al-Fida. Saya yakin bahwa kekuatan ini menjadi kekuatan kita bersama untuk memajukan anak didik kita, untuk membuat anak-anak kita luar biasa, bahkan menyiapkan anak kita menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat bergabung kepada ayah dan bunda yang baru bisa bergabung mengikuti kegiatan pertemuan perdana wali murid baru secara virtual, ya, walaupun secara virtual tidak mengurangi rasa semangat ya untuk tetap mengikuti acara ini. Baik, selanjutnya adalah acara sambutan kembali, sambutan dan arahan Kepala SMA IT Al-Fida sekaligus sosialisasi program. Kepada Bapak Rosad SPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Fida Cendekia, Ustaz Nurdin Rifaldi, SAG MPSI, dan jajaran
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau, umur yang panjang sehingga bisa terus istiqomah menapaki dakwah di bidang pendidikan di Al-Fida. Yang kami hormati di samping saya Ustaz Zainal Arifin MPD, Kepala Sekolah SMK Al-Fida beserta jajaran. Kemudian para wakil kepala sekolah SMA Al-Fida yang selalu membersamai kita. Mungkin perlu saya perkenalkan juga ya, biar lebih untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum Ibu Wida Wayuningsih. Mana Bu Wida? Nah, itu Bu Wida ya. Yang melambaikan tangan ya. Nah, Wida ini. Biar tahu juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, Ustadz Bayu. Nah, Pak Bayu. Nah, ya. Yang tadi tilawah Al-Qur'an. Kemudian wakil kepala sekolah bidang Umasda dan Sertas ya. Ibu Serti. Kami tangan Bu Serti. Ya. Biar kenal juga ya. Karena ini pertemuan perdana. Kemudian yang kami banggakan seluruh Bapak Ibu wali murid kelas 10 SMA IT dan SMK IT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan nikmat-nikmat lainnya. Sehingga bisa melaksanakan satu agenda penting di awal kegiatan pertemuan kita, yaitu kegiatan pertemuan wali murid kelas 10 SMA IT dan SMK IT. Dan ini memang kita lakukan tiap tahunnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian perlu tahu apa saja program-program kegiatan di SMA IT dan SMK IT. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Yayasan kita, Ustadz Nurdin Rivaldi, tentang bagaimana Al-Fida. Alhamdulillah sudah jelas, namun mungkin barangkali ada hal-hal yang memang dari segi unit SMA dan SMK yang akan kita jelaskan. Jadi pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung bersama Kafilah Dakwah Yayasan Pendidikan Islam Al-Fida Cendekia, khususnya unit SMA dan SMK. Mudah-mudahan kita bisa diawali dengan di hari ini kita bisa bekerja sama untuk bisa membina dan mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi penerang peradaban hingga akhir nanti, insya Allah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah di layar screen ya, sudah terlihat tentang, saya akan jelaskan mengenai program-program Al-Fida, SMA Al-Fida secara umumnya. Kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang jelas, pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa mungkin di lain waktu kalau memang waktu yang terbatas. Tidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian punya gambaran secara umum utuh bagaimana SMA IT Al-Fida. Nanti SMA, kemudian dengan Pak Zainal dengan SMK-nya, insya Allah kita akan bergantian. Yang pertama adalah ini kegiatan SMA. Nah, dari pertama yang akan saya jelaskan adalah visi. Ya, visi SMA IT Al-Fida. Pertama dan paling utama dalam satu organisasi adalah visi. Bagaimana sekolah ini akan membentuk anak-anak didiknya. Visi kita adalah terdepan dalam membentuk insan takwa yang cerdas, cendekia, berakhlak mulia, berjiwa leadership dan entrepreneur. Kita ingin anak-anak kita tentunya yang paling utama adalah takwa mereka. Karena itu sebagai bekal mereka masa depan, baik dunia maupun akhirat. Kemudian cerdas, lalu mempunyai akhlak yang mulia, leadership yang kuat, dan entrepreneur, ya, mempunyai jiwa usaha yang tinggi. Kemudian misinya ini penanaman aplikasi nilai-nilai Islam sesuai dengan apa yang memang telah menjadi program kita, lalu melaksanakan proses pembelajaran aktif inovatif. Mereka bukan cuma sekadar diajar, tapi mereka digali potensi mereka supaya potensi mereka bisa tergali dan bisa bakat mereka bisa mereka kembangkan. Lalu meningkatkan potensi tenaga pendidik dan pendidikan. Jadi
ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita, putra-putri kita seorang anak yang soleh dan soleha, tentunya harus punya pendidik atau guru yang duluan solehnya. Harus soleh dulu, ya, harus benar-benar cerdas, ya, sehingga bisa menularkan atau membina anak-anak. Kemudian yang keempat, melaksanakan koordinasi dengan membangun jaringan kerjasama. Kita selalu membangun hubungan yang sama, yang bagus, baik stakeholder kepada pemerintahan, dinas pendidikan, maupun pemerintahan secara lokal dengan desa ataupun stakeholder lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah tersedia sarana dan prasarana pembelajaran. Tentunya ini sangat penting, apalagi sekarang zamannya zaman 4.0 ya. Istilah sekarang, artinya mereka harus tahu mulai tentang teknologi informasi. Ya, itu misi dari SMA Al-Fida. Lanjut. Ya. Kemudian ini adalah sebaran alumni. Ada satu pertanyaan ketika SMA berdiri, SMA Al-Fida berdiri. Kira-kira kalau masuk SMA bisa masuk nggak ke perguruan tinggi negeri? Bagaimana anak saya? Insya Allah, alhamdulillah, dari lulusan pertama sampai sekarang lulusan kita sudah tersebar ke seluruh perguruan tinggi negeri, bahkan ke luar negeri. Karena dia ada Al-Azhar, Kairo, kemudian ada Sudan, ada Turki, kemudian dalam negerinya hampir seluruh kampus-kampus PTN di Indonesia kita sudah masuki anak-anak kita. Alhamdulillah, alumni Al-Fida sudah tersebar di perguruan tinggi negeri. Ini ada datanya di kita. Ya, saya nggak sebutkan satu persatu ya karena banyak sekali. Lanjut, biar tahu saja, orang tua tahu dan benar-benar oh iya pas gitu ya masuk ke SMA Al-Fida. Kemudian selanjutnya ini prestasi-prestasi kita, ya, juara 1 MHQ, kemudian nasyid dan lain sebagainya, baik tingkat kabupaten kota, kemudian se-Jabodetabek, Jawa Barat maupun tingkat nasional. Lalu nah, ini yang saya akan sedikit menjelaskan kegiatannya, kegiatan belajar mengajar di SMA Al-Fida. Secara umum kita tahu kalau di sekolah IT semua terintegrasi nilai-nilai Islam, bukan hanya nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar aturan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dia di sekolah, anak itu di sekolah maupun di rumah, sehingga tidak ada pemisahan. Oh ini aturan sekolah, ini aturan rumah, enggak. Semua nilai-nilai Islam sudah melekat pada diri anak tersebut, sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan anak tersebut untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Kemudian kita juga gabung dengan JIST, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, sehingga nilai-nilai Islam juga diterapkan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian ada hal-hal khusus yang perlu saya sampaikan di sini juga ada. Tadi sudah disampaikan dalam SMK, leadership sudah juga harus dibangun leadershipnya. Kemudian kita ada hal khusus yaitu BPI untuk peningkatan keislaman mereka dan mereka bisa jadi dai-dai Islam ke depannya. Kemudian ini kegiatan rutinnya dari jam 7 kurang 10 sampai jam 4 hampir sama dengan pesantren. Cuma bedanya kalau pesantren mereka tetap di pesantren. Kalau sekarang mereka dari jam 7 kurang 10 sampai jam 4 di sekolah. Setelah itu mereka pulang di rumah masing-masing. Tentunya dengan program yang sudah ada dari kita. Jadi tetap masuk dalam program kita walaupun mereka ada mutabaah, kegiatan ibadah, ada tugas-tugas yang lainnya. Terutama sih ibadah yang paling utama bagi mereka. Kalau untuk tugas-tugas PR dan sebagainya kita kondisikan tidak berat ya. Artinya kalaupun ada memang terpaksa ada, kalaupun nggak ada. Yang penting ibadah mereka di rumah, insyaallah. Nah, ini dokumentasi kegiatan mereka belajar di kelas ya. Kita sama-sama tahu kalau itu memang SMP bahkan SD kelas 4 ya, dari mulai kelas 4 sampai SMP SMA semua sudah terpisah. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, karena waktu itu masih ada yang nanya, Pak kelasnya digabung apa dipisah ya? Jadi bisa lah, pasti dipisah kita ya, insya Allah ya.
terutama SMA. Kalaupun memang kelasnya kecil, nanti ada sekarang. Tapi insya Allah SMA sudah bisa. Ini proses pembelajarannya, kemudian jamnya. Nah, ada pertanyaan dari calon wali murid, gimana kondisi pandemi yang memang kita sudah diinstruksikan oleh Kemendikbud bahwa siswa dari tahun ajaran baru 13 Juli ini sampai Desember itu belajar online di rumah. Insya Allah kita sudah siapkan. Jadi kita bukan sekedar pasrah begitu aja, kita ada insya Allah ada programnya. Nah, media-media pembelajarannya kita ada programnya, sehingga walaupun kita online, walaupun kita tidak tetap muka, itu tetap pembelajaran tetap jalan. Dan sebenarnya ini ilmu sendiri. Guru-guru setelah ada pandemi ini justru hikmahnya pada pandai untuk ngajar secara online ya. Jadi KBM-nya memang tidak full, tidak pagi sampai sore. Kita pagi sampai sore, sampai siang jam 7 sampai jam 11.30 itu ada 2 pelajaran, terutama pelajaran utama. Terutama pelajaran utama, yaitu pelajaran kalau ini IPA, kemudian pelajaran Al-Quran, sehingga mereka tidak ketinggalan untuk persiapan nanti apakah ujian nasional ada lagi atau enggak, tapi persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tentunya juga yang penting mereka juga ibadah dan Al-Quran, sekolah Al-Quran, karena Al-Quran sudah menjadi bagian yang sudah sangat melekat di Al-Fida. Nah, ini waktu-waktunya ya. Ada 2 pelajaran sehari, setelah itu mereka pulang, di rumah pun ada tugas insya Allah ya. Tetap kuliahnya tapi zuhur sampai sorenya di rumah insya Allah. Nah, ini kegiatan dokumentasi kegiatan saat COVID kemarin, ya, saat pandemi, kita ada pembelajaran online, kemudian ada ujian akhir semester ya, kenaikan kelas juga online, dan mereka juga pakai seragam di rumah. Ya, jadi mereka juga serius, bukan sekedar ngasal aja, ada seragam, mereka ikuti, kita juga ada SOP yang jelas, sehingga benar-benar kita laksanakan ini untuk kebaikan mereka. Lalu, nah ini siswa kesiswaan, bidang kesiswaan, pembinaan dan KPK, ya, membangun karakter Islami, tumbuh Islami karakter, ya, membangun karakter Islami harus dibiasakan sehari-hari sehingga karakter itu memang terbangun dalam diri mereka. Lanjut. Nah, kemudian ini kegiatan ya, moral ya, sudah dijelaskan di itu ya, kegiatan oleh yayasan juga. Mundur dulu Kiki tadi. Mundur. Saya jelaskan satu-satu. Ada zikir belum kayaknya. Nah, ini zikir pagi tadi sudah dijelaskan juga oleh ketua yayasan. Kita tiap pagi sebelum mereka belajar, mereka juga harus menguatkan ikatan mereka pada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, sehingga ikatan kuat, ruhiyah kuat, insyaallah untuk pembelajaran mereka akan mudah. Jadi ada zikir pagi, salat duha dan zikir pagi. Kemudian ada mabit, ada ya bentuknya mabit, ada jawab janaiz, ruhiyah dan mabit motivasi. Tapi nanti untuk yang seperti ini mungkin akan kita kondisikan setelah COVID selesai ya, pandemi selesai. Kemudian ada moral. Nah, ini kegiatan-kegiatan ketika pandemi. Mengaji online bareng dan Al-Fida. Al-Quran insya Allah tiap hari. Kemudian ada BPI, Bina Pribadi Islami. Jadi bentuknya nggak banyak, paling 8-10 orang dibina oleh satu pembina. Untuk mengajarkan keislaman lebih kental lagi, dan ada mutabaah, ada pengecekan ibadah. Sehingga mereka insya Allah dengan pengecekan lebih ketat lagi, mereka akan terbiasa dan tumbuh kesadaran untuk beribadah. Yang kita harapkan bukan mereka taat karena aturan, ibadah taat karena aturan, bukan, tapi ibadah mereka tumbuh dari dalam diri sendiri, kecintaan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kegiatan mukhayyam, camping seperti biasa. Lalu ada lagi kegiatan renang dan
leadership training, ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan bahwa khususnya SMA SMK sudah dibina langsung oleh Ketua Yayasan, oleh Pak Nurdin dengan leadership training mereka. Dan alhamdulillah ternyata SMA sudah bisa, hasilnya mereka sudah bisa membangun BES, Badan Eksekutif Siswa. Ya, bikin BES ya seperti BEM kalau di kampus, dan mereka belajar berorganisasi sebagai bekal mereka ketika mereka di kampus. Nggak kaget lagi kalau di kampus. Insya Allah. Nah, leadership training langsung dibina oleh ketua yayasan, kemudian prakteknya langsung oleh anak-anak kampus. Jadi BEM-BEM kita kerjasama dengan BEM UI, BEM IPB, UNJ, mereka datang itu memberikan materi-materi pengalaman mereka selama di kampus. Kemudian sidang munaqosyah, tahsin, kita memang fokus ke Al-Quran, tahsinnya, kemudian ada sidang ada karantina Al-Quran, ya kalau pandemi ini mungkin kita coba siasati bagaimana nanti teknisnya, karena tiap tahun sudah hampir 4 tahun kita sudah laksanakan karantina Al-Quran, dan alhamdulillah untuk karantina Al-Quran khususnya yang memang masuk ke program khusus, mereka penambahan hafalannya luar biasa dalam waktu 10 hari. Ada yang 1 juz, 2 juz, bahkan ada yang 5 juz dalam 10 hari, luar biasa ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, ada nasyid, entrepreneur, dan olahraga-olahraga lainnya seperti biasa. Lalu ini peraturan ya. Peraturan nanti insya Allah kita akan ada buku ini ya, buku sakunya mereka peraturan. Mungkin saya nggak bacakan satu-satu secara detail di sini. Paling tidak mereka untuk melatih kedisiplinan mereka, nah itu kita buat aturan supaya disiplin mereka bisa terbangun. Karena salah satu kunci orang sukses adalah disiplin. Lanjut. Nah ini masih peraturan. Kalaupun peraturan kita ada sanksi, tapi sanksinya sanksi yang didik, dan istighfar, ya. Jadi bukan sanksi-sanksi yang mengerjain, enggak, insya Allah. Anak-anak seperti Bapak Ibu sekalian, insya Allah, kalaupun ada sanksi, ya nulis istighfar, untuk tilawah Quran, untuk menghafal, mengerjakan, dan sebagainya. Nah, kemudian ini bentuk rambut ya, jadi kita juga inginkan anak-anak kita itu tidak, ya dari segi penampilan, selain akhlaknya bagus, takwa juga, penampilan juga kita inginkan mereka menjadi anak-anak yang ideal ya. Ideal dari segi rambut juga mereka nggak panjang, kemudian dari segi pakaian, kemudian ada lanjut Bu ya. Nah sepatunya kita ini nanti kalau sudah mulai ini ya, sudah mulai masuk ya, jadi sepatunya kita seragamkan hitam. Lalu nah ini jadwal seragam ya, jadwal seragam seperti yang pernah Bapak Ibu kemarin ambil ya, sudah diambil seragamnya. Ada seragam kebesaran Al-Fidah warna ungu ya. Jadi ada seragam ungu ya, alma mater, ungu rompi, ada batik, pramuka, dan seragam Jumat itu seragam baju koko putih dengan kopiah. Ini contoh-contohnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian penjelasan mengenai kegiatan KBM maupun kegiatan lainnya di SMA Al-Fidah. Saya berharap walaupun kita nggak bertemu langsung, biasanya tiap tahun saya ketemu langsung nih, bisa tanya jawab dan lain sebagainya, tapi mungkin dalam waktu mungkin kita buka tanya jawab yang lebih banyak lagi ya. Kalaupun ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa nanti lewat media WhatsApp, grup, dan sebagainya. Karena nanti Bapak Ibu sekalian akan dimasukin grup kelas, dipimpin oleh wali kelas. Walaupun di situ ada admin SMA secara umum, manajemen akan masuk juga. Jadi kalau ada hal-hal yang memang kurang jelas, insya Allah kita bisa jawab di sana. Mungkin itu dari saya. Setelah ini mungkin ada penjelasan khusus bagi yang SMK ya. Dan saya selain demikian, maaf kurang-kurangnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bapak Rosad SPD atas sambutan dan pengarahannya. Acara selanjutnya adalah pengarahan kembali dan sambutan dari Bapak Kepala SMK IT Al-Fida, yaitu Bapak Jainal Arifin MPD. Kepadanya kami silakan. Terima kasih Ustaz Sumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat yang kita terima hari ini tidak lain dari kuasa Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur di dalamnya. Amin. Salawat serta salam seraya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita selaku umatnya. Bahkan kita berharap kepada anak-anak kita, anak cucu kita, senantiasa istiqomah di jalan Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Fida Cendekia, Ustadz Nurdin Ripaldi, SAG MPSI. Yang saya hormati di samping saya Ustadz Rosad, Kepala SMK IT Al-Fida beserta jajaran, dan manajemen SMK IT Al-Fida. Untuk lebih mengenal mungkin saya perkenalkan seperti manajemen SMA tadi. Untuk wakil kesiswaan ada Ustazah Sumeni yang bertugas sebagai MC pada kesempatan hari ini. Kemudian ada Ustazah Kiki sebagai wakil kurikulum SMK IT Al-Fida, dan wakil Sapras dan Humas Ustazah Septi, yang insya Allah beliau ditugaskan di unit yang bersamaan ya. Mudah-mudahan beliau menjadi akhwat yang tegar, insya Allah. Baik, pertama mungkin kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ayah bunda yang telah menitipkan kepada kami putra-putrinya untuk belajar, untuk menerima pendidikan dari kami. Mudah-mudahan kami menjadi manusia yang amanah dan bisa mengantarkan putra-putrinya ke depan menjadi generasi Rabbani, generasi yang sukses insya Allah. Amin. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu, selamat bergabung bersama kami di SMK IT Al-Fida. Mudah-mudahan kita akan terus menjalin silaturahmi ini sampai surganya Allah. Amin. Tidak panjang lebar Bapak Ibu, saya di sini mewakili SMK IT Al-Fida dan diamanahkan sebagai kepala SMK IT Al-Fida akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu SMK IT Al-Fida, terutama di unit Yayasan Pendidikan Islam Al-Fida Cendekia. Pertama sekali kami akan sampaikan visi. Visi kami antara lain adalah membentuk insan takwa yang cerdas, cendekia, berakhlak mulia, berjiwa leadership, dan interferensi, memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi. Lagi, kami di Yayasan Islam Al-Fida Cendekia fokus pada karakter, fokus pada ketakwaan siswa. Makanya tidak heran bahwa program utama kami adalah Al-Quran. Tetapi ini poin di SMK IT Al-Fida adalah karena kami adalah sekolah kejuruan, maka kami berharap siswa kami betul-betul ketika lulus dari sekolah Islam SMK IT Al-Fida ini adalah memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Alhamdulillah kami membuka jurusan multimedia dan tahun ini adalah tata boga. Dan harapan ke depan adalah ketika mereka lulus mampu berdaya saing dengan semua insan di dunia ini, di Indonesia dan di dunia. Berikutnya, alhamdulillah di tahun ini kita membuka jurusan baru, yaitu tata boga. Dan alhamdulillah berkat kepercayaan Bapak Ibu di rumah, jurusan ini pun akan insya Allah kita launching tahun ini dan akan
memulai ada kegiatan pembelajaran. Kenapa Tata Boga? Alasan yang terpenting adalah yang pertama kita melihat peluang ke depan. Dan yang kedua adalah ini hasil konsultasi kami dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bidang SMK. Mudah-mudahan niat baik kami ini disambut baik oleh Bapak Ibu semua, dan insya Allah ke depan kegiatan pembelajaran di multimedia maupun di Tata Boga bisa berjalan lancar dan menghasilkan generasi yang berkualitas. Berikutnya, sedikit selayang pandang Bapak Ibu tentang ke-SMK-an. SMK IT Al-Fida ini berdiri di tahun 2015, kita membangun cita dan asa, kemudian kami memaksimalkan program, memulai melangkah, dan di tahun 2019 kita mampu meluluskan angkatan pertama, dan insya Allah di 2020 ini juga kita meluluskan angkatan kedua, juga membuka program baru, yakni Tata Boga tadi. Berikutnya, untuk kurikulum ke-SMK-an, perlu Bapak Ibu tahu semua, memang tidak berbeda dengan SMA tentu saja, karena dari label sekolahnya juga sudah berbeda. Kami sekolah kejuruan, tetapi untuk kurikulum, kami sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi sesuai dengan anjuran Dinas Pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum JSIT. Yang perlu kita tahu bersama juga bahwa kurikulum ke-SMK antara lain sesuai dengan amanat undang-undang bahwa SMK menggunakan 2 kurikulum, yaitu sistem kurikulum ganda, yang dimana kurikulum ganda ini antara lain mengharuskan siswa kegiatan pembelajarannya ada di dunia usaha atau dunia industri. Maka itu nanti siswa kita di SMK IT Al-Fida ada kegiatan pembelajaran mereka di dunia usaha dan industri yang kita sebut dengan program praktek kerja industri. Begitu. Kemudian untuk mitra industri yang selama ini kita jagahi atau kita komunikasikan, dan beberapa siswa kami sudah melakukan kegiatan prakrin di dunia industri antara lain sebagai berikut. Kurang lebih ada 10 industri atau dunia usaha yang sudah bekerja sama dengan kami untuk kegiatan prakrin. Insya Allah untuk Tata Boga di tahun ini kita akan buka programnya, berarti di tahun kedua nanti kita akan coba membangun link untuk kegiatan prakrin untuk jurusan Tata Boga. Insya Allah. Keunggulan SMK IT Al-Fida antara lain, insya Allah kami memiliki guru-guru yang kompetitif, yang insya Allah akan menemani siswa SMK IT Al-Fida belajar. Yang kedua adalah fokus kami adalah pada tetap seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, Al-Quran menjadi basic kami agar akhlak anak didik kami menjadi yang terbaik insya Allah. Kemudian fokus yang lain adalah di akhir kegiatan pembelajaran selama 3 tahun kita fokus ke kegiatan ujian akhir sekolah anak-anak, di mana SMK ada 3 materi ujian, ada USBN, UN, insya Allah kalau masih ada, atau mungkin nanti berubah namanya, kita belum tahu sampai sekarang, dan insya Allah UKK. Apa itu UKK? Adalah uji kompetensi keahlian. Ini yang harus dimiliki oleh siswa SMK. Di mana UKK ini bertujuan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau skill, baik soft skill maupun hard skill anak-anak sesuai dengan kompetensinya. Kalau di multimedia berarti ke multimediaannya, nanti kalau Tata Boga berarti di Tata Bogaannya, seperti itu. Dan insya Allah kami akan bekerja sama dengan lembaga LSP di bawah BNSP sehingga anak-anak kompetensinya tersertifikasi secara nasional. Dan alhamdulillah 2 angkatan yang lulus kemarin mereka sudah mengantongi sertifikat LSP yang berlogo Garuda, yang itu menandakan itu berlaku untuk nasional, bahkan untuk skala Asia Tenggara, bahkan internasional. Ya, begitu kira-kira untuk kegiatan keunggulan. Selain itu di SMK juga banyak kegiatan yang mendukung potensi atau pengembangan potensi dan bakat siswa. Antara lain anak-anak kita akan berikan atau ada kegiatan keagamaan ya, seperti tadi sudah disampaikan, kegiatan pagi kita ada zikir, ada tahfiz, tahsin untuk perbaikan bacaan Al-Quran dan lain-lain.
ada setoran hafalan, takhusus, khataman Al-Quran, sholat duha, mabit, murtad itu masuk ke dalam bagian pengembangan karakter siswa. Namun untuk bakat siswa juga tetap kita kembangkan dengan eskul, kejuruan. Ada insya Allah ada bulu tangkis untuk olahraga, ada basket, kemudian untuk yang lain ada kir, ada yang lain-lain. Tapi kami di SMK juga memberikan eskul khusus untuk pengembangan kejuruan mereka, antara lain adalah sinematografi dan fotografi. Untuk multimedia termasuk di dalamnya ICT, pengembangan untuk penguasaan sebuah aplikasi yang digunakan di perusahaan. Kemudian untuk kegiatan harian, anak-anak juga dibekali dengan kegiatan penguatan bahasa. Ada apa namanya? Ada tarqiyatul lughah, kemudian ada muhadharah dan lain-lain, atau lomba bahasa kita ikut sertakan agar mereka juga tetap mampu menguasai beberapa bahasa, terutama adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan tentang ke-SMK-an. Intinya adalah SMK lebih pada pembelajaran kejuruan yang nanti banyak berinteraksi dengan dunia usaha dan dunia industri. Walaupun demikian, Bapak Ibu, harapan kami di SMK IT Al-Fida bahwa anak-anak lulus bukan untuk bekerja saja, tapi kami pastikan anak-anak siap bekerja. Beda ya antara untuk bekerja dengan siap bekerja. Tapi lebih pada lulusan kami kita arahkan untuk menjadi entrepreneur muda, menjadi pengusaha muda. Juga mereka juga kami arahkan untuk terus bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, bisa kuliah. Alhamdulillah, 2 lulusan kemarin, informasi terbaru, anak-anak kami sudah banyak digunakan di berbagai perusahaan, artinya mereka sudah siap kerja, sebagian sudah juga masuk ke kampus. Alhamdulillah banyak juga masuk kampus negeri dan diterima melalui jalur rapot dan mandiri. Dan terakhir juga ada sebagian informasi bahwa anak kami juga ada yang sudah mulai berwira swasta atau berwirausaha. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran umum di SMK IT Al-Fida. Adapun nanti untuk hal pertanyaan yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di grup, bisa japri ke saya atau ke manajemen yang lain untuk berkomunikasi secara lanjut tentang ke-SMK-an. Tadi banyak yang belum saya sampaikan, prestasi alhamdulillah juga kami sudah banyak prestasi, sudah muncul di layar ya, bisa diperhatikan. Artinya dari tahun kedua kami sudah mengikut sertakan anak-anak kami untuk bersaing dengan teman-teman sebayanya, dengan sekolah lain, dan alhamdulillah siswa kami sudah mendapatkan banyak prestasi. Demikian mungkin dari saya. Kalaupun ada pertanyaan, ada yang kurang, monggo silahkan, kami terbuka, baik WhatsApp, di telepon, kami sangat terbuka. Insya Allah kami akan jawab sekemampuan kami. Demikian, mengingat waktu yang sudah siang, di zuhur, supaya tidak memperlama waktu lagi, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf, bila ini sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK IT Al-Fida yang telah memberikan pengarahan sekaligus sosialisasi program SMK IT Al-Fida. Dengan berakhirnya sambutan Bapak Jainal, maka berakhir pula acara kita hari ini. Bagi ayah bunda yang masih ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan untuk bertanya di grup atau japri, bisa ke manajemen atau ke sekolah. Ya, pada intinya kami bangga dan kami buka komunikasi yang seluas-luasnya jika ada orang tua murid yang mau mengkomunikasikan perkembangan anaknya. Ya, semoga anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh, soleha, yang berguna, membanggakan kedua orang tuanya dan bisa mengubah ya peradaban dunia insya Allah. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara pertemuan perdana wali murid baru. Dan kita tutup
saja acara ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi ayah bunda. Terima kasih. Yang seluas-luasnya, kami ulang terima kasih kepada ayah bunda yang telah mengikuti acara hari ini. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.